suara perempuan itu bisa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kata-kata itu sesuatu yang dalam buat saya. Ini menjadi suatu tugas yang mulia bahwa suara kita maju Sri Kandi Hanura, bersama Hanura kita membangun negeri ini. Apa sih pesta itu, pesta demokrasi yang kita lakukan 5 tahun sekali ini harus menjadi momok yang menakutkan buat pariwisata? Jangan. Dan itu pemerintah harus melihat itu. Jangan sampai pemilu ini menjadi membuat pelaku pariwisata takut gitu, jangan. Dan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Tidak akan terjadi hal-hal yang menakutkan, bahkan kunjungan akan meningkat karena kan pasti libur. Sehabisnya libur, yuk kita rame-rame merayakan pesta demokrasi ini dengan tidak menghancurkan sektor pariwisata. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Nah, hari ini kita spesial lagi, ada Sri Kandi Hanura ya. Ibu Ninyoman Wilis Rumsini. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Selamat siang. Ini saya dengar kabar Ibu baru saja dipercaya menjadi Ketua Sri Kandi Hanura Bali DPD Bali. Benar ya? Betul. Sri Kandi Hanura Bali. Ya. Oke. Ya, ini yang menarik buat saya, kan Ibu latar belakangnya profesional di praktisi pariwisata. Sekarang menerima mandat menjadi Ketua Sri Kandi Hanura DPD Bali. Ini penugasan seperti apa sebenarnya, Bu? Apalagi jelang tahun politik di 2024, mungkin juga mengkonsolidasikan suara perempuan untuk kemenangan Hanura. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih Pak, sampai kita ketemu lagi. Ya, ngobrol-ngobrol lagi, Bu. Ya, sesuatu yang senang sekali sebenarnya saya berada lagi di sini bertemu dengan Pak Wi. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Jadi pertanyaan Bapak tadi bahwa iya benar, saya ditugaskan oleh partai DPD Provinsi Bali untuk menjadi Ketua Sri Kandi DPD Provinsi Bali. Tugas yang berat sebenarnya. Tetapi saya percaya dengan motonya Hanura from zero to hero. Saya berpikir bahwa tidak ada yang mustahil kalau kita ada usaha. Jadi saat saya ditunjuk sebagai Ketua Sri Kandi DPD Bali, jujur saya berpikir, apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Karena politik sesuatu yang baru buat saya. Tetapi saya yakin, karena hanya dengan keyakinan itu dasar dari saya akan melangkah, dan saya yakin dengan bimbingan dari Bapak KSB Bali pasti akan bisa. Sekarang setelah kemarin saya mengikuti Munas pertama di Jakarta, banyak hal yang saya pelajari. Saya sharing dengan Ketua DPD Sri Kandi DPD dari semua provinsi Indonesia. Kita berkumpul di sana, kita sharing, dan banyak hal yang saya pelajari, dan itu menjadi bekal saya. Saya bersama dengan Ibu Sekretaris di sini, Ibu Rara. Jadi banyak hal yang saya pelajari, dan itu ilmu yang bagus buat saya. Gitu. Jadi saya harus mulai sekarang untuk menyusun kepengurusan di DPD Bali, dan dengan ya seminggu ini saya berharap itu sudah terbentuk. Setelah itu, setelah semuanya clear secara formal secara kepengurusan, nanti kita akan susun bahwa perempuan Sri Kandi Bali akan bisa benar-benar menjadi organisasi sayap Hanura Bali yang juga akan mewarnai lah 2024. Kalau sedikit bicara, sebenarnya apa sih Bu tugas dari organisasi sayap partai atau Orsap Sri Kandi Hanura ini, Bu? Khusus juga di Bali, nanti apa mungkin yang akan menjadi penguatan program? Ya, bahwa suara perempuan itu adalah suara yang bisa cita-cita bangsa, Suara perempuan itu bisa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Itu yang kata-kata itu sesuatu yang dalam buat saya. Jadi sebenarnya perempuan itu kan seseorang yang kuat. Jadi kalau perempuan sekarang dimasukkan menjadi organisasi sayap adalah melekat ke induk partai. Dan perempuan itu kuat. Jadi nanti Sri Kandi Hanura itu akan mensupport
Baik itu perolehan suaranya, kita tentu harus bergerak tentunya ya. Dan juga setiap ada perempuan, organisasi itu akan manis, akan kita lihat dari kalau dia sendiri, bapak-bapaknya sendiri kayaknya nggak kuat dia. Ya, artinya sebenarnya bisa memberikan warna yang berbeda, tapi memang bukan sekedar pelengkap kan begitu? Enggak. Saya tadi ngobrol sama Pak Sekjen, jangan sebagai pelengkap. Itu saya bilang, saya nggak mau Pak, Sri Kandi Hanura Bali hanya sebagai pelengkap. Saya bilang, ya sih sebenarnya, padahal saya nol. Tapi itu karena saya harus memotivasi diri. Saya harus memotivasi diri untuk saya bisa. Gitu. Karena pada saat kita pesimis, tidak akan bisa melangkah. Gitu. Optimisme itu adalah sebuah dasar untuk bagaimana kita bisa bergerak kan begitu, Bu. Nah, landasan bergerak itu kan tadi bahwa Ibu sebelumnya adalah seorang profesional. Kira-kira apa yang akan Ibu bawa untuk mewarnai organisasi ini? Kan tentu harus ada pendekatan manajemennya mungkin berbeda gitu. Artinya dengan pendekatan mengurus perusahaan, dengan pendekatan mengurus organisasi sayap, apalagi partai politik begitu. Kira-kira apa penguatan yang Ibu lakukan nanti untuk organisasi? Ya, saya nanti kalau sudah terbentuk, saya akan ketemu pasti. Ketemu, kita saling mengenal satu sama lain. Kita ngobrol kayak ibu-ibu arisan. Jadi kayak ibu-ibu ngerujak gitu ya, ngobrol di situ. Saya yakin sekali pada saat kita ketemu dalam kondisi situasi yang santai, yang nyaman, kita perempuan berhahaha, itu akan banyak ide yang keluar. Saya yakin itu. Artinya santai, tapi yang outputnya adalah bagaimana membangun bangsa, program-program untuk masyarakat. Kan itu sebenarnya bukan sekedar hahihi yang tidak ada ujungnya gitu. Nah, dari ketemu itulah nanti kita akan tahu bahwa Sri Kandi yang kita ajak ketemu ini apa idenya gitu, apa program-programnya. Pada saat kita ketemu kan poinnya kita udah tahu, yuk kita ketemu dulu, kita ngobrol, kita ini Sri Kandi Hanura. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi ini kan juga menjadi persoalan klasik sebenarnya, Bu, di sebuah organisasi partai politik, mungkin juga di organisasi saya partai, walaupun spesifik misalnya organisasi saya partai perempuan gitu, karena kan anggapannya dunia politik itu masih dunia miliknya laki-laki gitu, perempuan masih minim ke dunia politik, sama case-nya dengan anak-anak muda yang masih apatis dengan politik. Perempuan pun sebagian besar masih menganggap itu politik bukan dunia saya. Nah, kira-kira penyadaran seperti apa yang akan Bu Wilis berikan dengan organisasi sayap Sri Kandi Hanura untuk meyakinkan perempuan Anda bisa loh berpolitik, dan Anda berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa. Ya, mungkin nanti pada saat mungkin pendekatan-pendekatan itu kita lakukan dengan kita nggak bilang bahwa yuk ikut berpolitik nanti, karena stigma berpolitik itu kan seperti yang Pak tadi katakan enggak gitu. Saya pun dulu begitu gitu kan. Tapi kita akan menunjukkan dari pribadi kita. Pada saat kita bisa bahwa maksud saya begini. Perempuan berpolitik itu tidak untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi kita mau berkontribusi ke pemerintah, ke bangsa ini, bahwa suara perempuan itu kan, perempuan itu banyak ide-idenya, banyak sekali ide-ide cemerlang yang keluar dari perempuan. Ibu R.A. Kartini, ibu bangsa kita, itu salah satu contoh loh. Sekarang diberi kesempatan nih sama pemerintah melalui partai politik yang 30% itu. Kuota 30%. Itu sekarang kita manfaatkan. Dan kita manfaatkan dengan, tentu nanti ngalir ya, karena tidak bisa dibahaskan gitu ya, untuk bagaimana sih, tentu dari sikap, dari kiprah kita, itu yang akan dilihat, sehingga membuat perempuan-perempuan itu akan, ternyata dengan ikut berpolitik kita berkontribusi dengan pemerintah. Apa kontribusinya? Nah, itu sambil jalan nanti pastinya. Tentu kita akan berkoordinasi dengan dengan bapak-bapak KSBD ini, karena kita adalah organisasi sayap. Tentu kita akan selalu berkiblat ke beliau-beliau. Gitu. Mungkin juga karena Ibu latar belakang di pariwisata ya, artinya bagaimana mungkin juga Sri Kandi Hanura Bali ini bisa mewarnai juga mungkin ide-ide ataupun dorongan-dorongan untuk mengawal kebijakan-kebijakan pariwisata. Nah, ini saya ingin mendapat pandangan Ibu soal
ini kan rencananya diterapkan per Februari 2024 pungutan wisatawan asing. Itu ya. 150.000 di awal. Nah, itu kira-kira bagaimana menurut Ibu dan pengawalannya ini seperti apa? Ya, kayaknya kita pernah bahas Ya, podcast sebelumnya ya Pak ya. Ya kembali itu memang harus dasarnya nanti adalah di bapak-bapak pengambil kebijakan. Jadi sistemnya itu harus kuat. Saya setuju banget itu karena itu akan berguna sekali untuk dikelola oleh pemerintah untuk pemeliharaan pariwisata dan alam budaya itu sendiri kan begitu. Budaya supaya dibentuk, tetapi begitu banyak pariwisata yang datang tidak dipelihara, pada akhirnya nanti kok seperti ini ya sekarang, kok seperti ini ya sekarang, contoh kok seperti ini ya sekarang, kita pergi ke Ubud kok seperti ini ya sekarang, artinya dana itulah yang nanti akan dipakai untuk pemeliharaan. Tentu sangat setuju sekali itu. Kembali sistemnya harus benar-benar itu diperhatikan, sistem pengelolaannya. Jangan sampai ada bocor, jangan sampai nanti menyimpang. Dan tentu di sana ya semoga nanti memang di pemerintahan ada duduk juga seorang perempuan yang nanti akan bisa kita komunikasi dengan perempuan, tentu lebih ini ya. Tentu nanti bahwa kita membawa nanti nama Sri Kandi, Kanura, ada masukan nih. Saya mendengar ini ada, mudah-mudahan nggak ada. Nah di sana nanti mungkin ada kesempatan untuk kita bisa berkontribusi. Ya, ini kan juga sebenarnya menjadi momentum juga untuk perbaikan pariwisata Bali gitu. Apalagi ya ini kan tahun depan ini tahun politik sebenarnya, tapi kan harapan kita kan tahun politik ini tidak berpengaruh kepada situasi keamanan. Nah, mungkin Ibu selaku praktisi pariwisata bagaimana melihat pariwisata dan tahun politik ini seperti apa gitu? Ya, saya sempat berbicara dengan salah satu general manager di hotel, pada salah satu hotel ya. Saya bertanya bagaimana ini untuk akhir tahun dan awal tahun tentunya, karena Februari itu kan di awal-awal semester pertama ya. Jadi secara mereka katakan bahwa pengaruhnya ada pastinya, tetapi tidak terhadap jumlah kunjungan dari pungutan ini. Ya, tidak. Bahkan saya lihat, oh sekarang sudah itu kita sudah ada sekian persen. Masih sampai minggu kemarin itu pembicaraan saya itu masih positif ya. Ya, saya berharap juga pada akhirnya akan memang positif, karena seharusnya pesta demokrasi ini tidak akan membuat kita bangsa Indonesia khususnya di bagian pariwisata itu terpuruk. Jangan. Seharusnya pesta demokrasi ini menjadi pesta yang meriah, yang membuat bahwa semua aspek kehidupan masyarakat ya di Bali pariwisata itu ya gitu ndak ada berpengaruh, harusnya seperti itu. Dan saya pikir pandemi kemarin itu menjadi pelajaran pengalaman yang bagus sekali buat pemerintah bagaimana supaya tidak terjadi hanya karena pesta demokrasi seperti itu. Dan ya itu kita dorong supaya pemerintah sangat memikirkan itu. Jadi kuncinya kan tadi ketika ada pesta demokrasi ini bagaimana dijaga kondusivitas dan keamanan, karena itu kan merupakan dua hal yang vital untuk pariwisata. Oke. Nah, kalau kita bicara sampai akhir tahun ini Bu, kemudian juga di awal tahun, apa mungkin yang perlu dipersiapkan oleh pelaku pariwisata, minimal juga mereka punya antisipasi atau istilahnya contingency plan atau apalah untuk tetap menjaga tren positif pariwisata pasca pandemi ini? Ya, karena kemarin saya persis ngobrol ya, karena memang masih positif. Tentu setiap hotel pelaku pariwisata dia akan mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi. Pelayanan tentu selalu digemakan untuk yang terbaik. Excellent service. Excellent service itu harus digemakan, sehingga ya saya sebenarnya tidak mau membicarakan hal-hal yang buruk ya. Tetap optimis tadi. Kalau saya pribadi ya melihat kenapa sih pesta itu pesta demokrasi yang kita lakukan 5 tahun sekali ini harus menjadi momok yang menakutkan buat pariwisata, jangan. Dan itu pemerintah harus melihat itu. Jangan sampai pemilu ini menjadi membuat pelaku pariwisata takut gitu, jangan. Dan itu harus ditentukan oleh pemerintah. Tidak akan terjadi hal-hal yang menakutkan, bahkan kunjungan akan meningkat karena kan pasti libur.
sehabisnya libur. Ya. Yuk kita rame-rame merayakan pesta demokrasi ini dengan tidak menghancurkan sektor pariwisata. Saya nggak mau memikirkan hal-hal yang itu, dan saya dorong pemerintah untuk mempersiapkan hal itu. Keamanannya harus dipastikan terjaga, dan juga setiap partai politik tentu yang mengusung calon-calonnya, yuk kita berpartai politik secara dewasa, yang memang kita sama-sama ini rayakan. Setiap ada perhelatan, setiap ada pertandingan, tentu ada kalah menang. Dan jangan sampai kalaupun kalah terus buat rusuh, terus rugi sendiri. Jangan, dan itu harus pemerintah benar-benar, dan saya yakin pemerintah sudah memikirkan bahwa pesta demokrasi 5 tahun sekali itu menjadi pesta yang memang benar-benar meriah untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai periuk masyarakat yang bergelut di pariwisata itu hancur gara-gara pemilu. Ya, itu harapan dari suara yang disampaikan dari seorang Ibu Wilis ya, selaku praktisi pariwisata. Tapi saya beberapa poin terakhir, Bu. Kebetulan ini beberapa hari lalu juga rame. Saya lupa apakah sudah pernah kita bahas singgung sebelumnya apa tidak. Soal rencana di Bali akan dibangun LRT. Bandara ya di 4 titik Sanur juga kalau nggak salah. Tapi kan itu baru rencana, dan sebelumnya pemerintah Provinsi Bali katanya menggandeng pihak Korea untuk melakukan feasibility study. Bahkan kalau nggak salah di awal, gambaran awal kasarnya angka investasinya sekitar di atas 10 triliun. Tapi kan kemarin Pak Luhut mengatakan memang Bali ini butuh seperti itu. Nah itu dari perspektif Ibu selaku praktisi pariwisata, seperti apa memandang kebutuhan Bali terhadap infrastruktur transportasi massal seperti LRT, juga tidak hanya untuk pariwisata sebenarnya, tapi kan untuk kita semua. Pribadi saya setuju, karena salah satu contoh itu benar-benar sampai saya pernah mendengar kalau tidak ada kepentingan nggak usah ke Canggu deh. Ngapain gitu? Ngapain? Karena memang di sore hari, jangankan sore, kayaknya sepanjang jam, all day. Jadi itu sangat saya setuju, dan memang sangat dibutuhkan. Tidak saja pelaku pariwisata, tetapi penduduk Bali pun membutuhkan itu, karena supaya ya infrastruktur itu kan memang benar-benar nomor 1. Saya setuju dengan Bapak Presiden Jokowi, ancung jempol untuk Bapak Presiden Jokowi yang memang membangun infrastruktur, karena memang infrastruktur itulah yang nomor 1 yang menghubungkan satu daerah, satu area ke daerah lain, dan mengakibatkan akan kesejahteraan penduduk rakyat pasti itu. Karena kalau tidak ada infrastruktur sudah kayak gitu, harusnya cuma dengan 30 menit berjam-jam. Ya produktivitas juga turun. Selain itu kan juga sebenarnya beberapa kajian mengatakan kemacetan itu kan berdampak kepada mental health. Iya, jadi kesehatan mental gitu. Iya, sudah katakanlah umpama nih kamu melakukan penerbangan selama 2 jam, 3 jam, 4 jam. Udah capek lah. Sekarang udah nyampe turun, di sini, turun mau ke hotel atau ke destinasi, terjebak macet lagi. Macet itu membuat frustasi lah ya. Image banyak itu sudah begini, nggak happy lah. Kesan pertama kan sebenarnya di sebuah destinasi itu yang akan menentukan pengalaman atau kesan-kesan berikutnya mereka selama berada di destinasi, kan begitu sebenarnya. Dan saya pikir itu ide cemerlang yang memang disupport dan harus direalisasikan. Ya, tapi ini kan persoalannya mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena butuh investasinya paling tidak minim-minimnya mungkin katanya 10 triliun atau bahkan bisa lebih. Nah mungkin masukan Ibu kira-kira seperti apa ini agar bisa didorong terrealisasi, karena kan ya kita tahu juga di Bali ini banyak tantangan juga untuk membangun, belum lagi aspek bisa kalau kita bicara kesucian, belum lagi aspek budaya, belum lagi misalnya ada penolakan dari masyarakat, belum lagi tanda kutip ada free rider, ada pihak-pihak yang ingin mendapat keuntungan gitu. Ini kan kompleksitasnya sebenarnya sangat tinggi gitu. Walaupun sudah ada duit, nggak bisa dibangun gitu. Ya, gini, memang pada saat kita, apalagi ini pekerjaan besar, yang melibatkan semua aspek kehidupan. Baik itu agama, budaya, dan semuanya. Jadi banyak kepentingan juga. Tentu, nah inilah harus dibutuhkan hati yang memang benar-benar hening, hati yang memang benar-benar saat para bapak-bapak, ibu-ibu, pemangku jabatan duduk bersama, setiap
komponen setiap mereka yang terlibat itu memang harus dengan hati yang jernih, melihat tidak dengan ngotot-ngototan tentunya, Ya, melihat ke depannya. kepentingan yang lebih besar ya. Itu yang memang hanya hati yang hening yang dibutuhkan saat berkomunikasi tentang hal itu. Karena pastilah itu bisa dicari lah sama pemerintah ya, apapun itu konsep sistemnya nanti, tetapi yang penting di sini ada jaminan satu, kepastian dari sisi regulasi untuk menjamin kepastian investasi, kedua kepastian bahwa ini tidak akan ditolak, kan begitu ya. itu masih panjang ya, tetapi walaupun panjang tetapi memang harus, kalau secara pribadi saya sempat ngobrol kok sama teman-teman begitu Bapak Luhut kemarin menyampaikan hal itu. Jadi yang saya ajak bicara itu memang setuju, karena memang ya mungkin dengan kasat mata kami ya melihat begitu persoalan kreditnya, karena kita hanya melihat saat ini adalah kreditnya ya, macetnya ya. Nah, untuk hal-hal lain monggo bapak-bapak di sana yang 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 mendiskusikan. Jadi kalau bahasa saya sejauh ini yang bisa kita lihat hanya adalah skalanya adalah macet. Di skalanya kita nggak tahu kan begitu. Nah, itu beliau nanti ya. Kita Oke. Ya, sebagai masyarakat. Oke. Siap. Terakhir Bu Wilis, mungkin terakhirlah pesan kepada teman-teman, khususnya tadi kembali ke soal posisi Ibu sebagai Ketua Serikandi Hanura Bali, ajakan kepada teman-teman nanti kaum perempuan di Bali, khususnya juga para pengurus, juga dalam konteks menyukseskan pesta demokrasi di 2024 sebagai sebuah closing. Silakan. Baik, saya mengajak Sri Kandi Partai Hanura Bali, yuk kita bersama-sama mensukseskan pemilu dengan memberikan kontribusi buat bangsa kita ini melalui pesta demokrasi ini. Kita ikut berpolitik tidak berarti kita mengesampingkan tugas dan kewajiban utama kita sebagai ibu rumah tangga yang di rumah mengurus keluarga, tetapi ini menjadi suatu tugas yang mulia bahwa suara kita nanti ikut menentukan keberhasilan, kesuksesan bangsa kita. Maju Sri Kandi Hanura, bersama Hanura kita membangun negeri ini. Hanura bangkit jaya menang. Ya, oke. Ini luar biasa vibrasi positif yang kita dapatkan dari seorang Ibu Wilis. Terima kasih Bu sudah berbagi dengan kita. Terima kasih Pak. Ya, nanti kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Dan tadi pesannya untuk pariwisata Bali, jangan sampai pemilu mengorbankan pariwisata. Kita jaga bersama. Priok nasi kita bersama di Bali adalah pariwisata. Terima kasih Bu Wilis. Kita sambung di kesempatan berikutnya. Salam hati nurani.